Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Teman-teman, kita semua tahu kemarin hari Jumat ada kekisruhan di farmasi tentang pembuatan PO dan RO ya. Nah, karena dari corporate sudah memutuskan untuk menutup editing terhadap PO dan editing terhadap order. Saya mungkin sebelumnya harus kasih tahu dulu penyebabnya apa, karena tradisi dari farmasi yang selalu berbeda antara PO dan RO itu sudah merupakan penyalahan ya dari konsep dari prinsip dari purchasing atau supply chain, di mana kalau prinsipnya purchasing adalah apa yang di PO itu harus sama dengan fakturnya. Jadi kalau faktur itu lebih besar dari harga PO, itu sebuah pelanggaran dari kesepakatan. Sebaliknya, kalau faktur itu lebih murah daripada PO, bisa jadi ada diskon tambahan dari supplier dan itu bisa malah membuat sebuah celah untuk penyalahgunaan wewenang. Itu juga nggak benar. Jadi emang kita mau kembalikan ke fitrahnya si supply chain, fitrahnya si purchasing, bahwa apa yang kita order dari PO dan apa yang kita terima barangnya, apa yang kita terima fakturnya, itu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, itu makanya dari keuangan dan dari purchasing memutuskan untuk istilahnya apa, memastikan atau mengkondisikan bahwa PO dan RO harus sama. Itu prinsip di awalnya. Nah, namun ada masalahnya apa? Kita merubah tradisi dari teman-teman farmasi ini. Bukan teman-teman farmasi sebenarnya, bukan tapi tradisi dari si tradisi dari farmasinya rumah sakit, di mana mereka tradisinya juga seperti itu. Mereka tidak pernah menginfokan ke rumah sakit barang itu naik atau turun, tahu-tahu aja fakturnya yang berubah. Atau ada juga tradisi dari farmasi rumah sakit yang entah sekarang masih ada apa enggak, mereka membuat PO satu untuk beberapa waktu. Jadi misalnya contoh, dia buat PO langsung 100 dengan kondisi nanti barangnya diterimanya eceran. 20 dulu, 20 dulu, 20 dulu. Karena di sistem kita emang difasilitasi bahwa yang kita bayar adalah RO-nya. Walaupun dulu standarnya adalah yang kita bayar RO-nya kalau PO-nya sudah ditutup. Tapi ternyata setelah pembayaran melalui AIS, nah di AIS itu difasilitasi RO sebagian. Jadi walaupun PO-nya belum ditutup, masih gantung, barang yang sudah dikirim itu udah bisa langsung dibayar dulu sebagian-sebagian. Sehingga itu yang mengakibatkan jadi tradisi PO berbeda dengan RO itu terjadi. Nah, itu yang mau kita benahin lagi. Nah, berkaitan dengan itu, ini namanya merubah kebiasaan, teman-teman. Merubah kebiasaan nggak gampang. Tapi kita di sisi IT ini punya peran untuk mempertahankan kondisi rumah sakit tetap kondusif. Karena pada saat mereka kita minta untuk merubah kebiasaan itu, akan ada kemelut dan akan ada friksi di mana data itu tidak valid dan mereka cuma butuh apa? Solusinya apa? Solusinya apa sih? Oke deh, oke kata mereka. Kami mau rubah. Oke, kami mau rubahin. Tapi yang udah terjadi ini gimana? Pasti mereka ngomong kayak gitu. Yang udah terjadi ini gimana? Oke. Makanya kemarin saya ada meeting dadakan dengan Dr. Taufik, Budiana, Uca, dan Rocky. Saya ngambil keputusan bahwa oke, kita hidupkan transaksi koreksi, tapi untuk sementara. Karena
faktur-faktur yang sudah terbit kemarin itu harus segera dieksekusi menjadi stok di farmasi untuk jualan mereka. Nggak bisa kita diamkan berlama-lama. Sedangkan kalau PO, kita membuat PO tuh, kalau membuat PO kita bisa PO itu bisa kita pending pembuatannya 2-3 jam. Nah, dari itu makanya saya kemarin saya ingat saya udah pernah menginfokan ke teman-teman bagaimana cara membuat ada modul baru. Waktu itu saya bilang ada modul baru namanya RO koreksi. Caranya seperti ini, tapi jangan dipakai dulu. Yang dipakai hanya tim IT aja yang boleh pakai, dan itu pun terbatas jika kondisi emergensi. Ingat nggak kata-kata saya itu? Jika kondisi emergensi mereka harus koreksi RO, kita bukakan koreksi RO itu, tapi bukan membuka dalam bentuk database. Kita gunakan modul koreksi RO. Ingat nggak kata-kata itu? Saya rasa teman-teman masih ingat. Saya masih kalau cari rekamannya kayaknya udah lama banget. Tapi saya masih ingat kata-kata itu, gitu ya. Jadi kita nggak usah membahas bahwa itu pernah atau tidaknya saya sosialisasikan, karena berdebat terus. Mendingan saya info lagi aja. Saya anggap aja semuanya tidak ngerti lagi. Itu aja ya. Jadi kita fresh lagi. Mudah-mudahan yang hari ini ngumpul di sini udah jelas. Nah, untuk kondisi sekarang, PO tidak akan kita buka lagi untuk editingnya, gitu ya. Karena PO masih ada fasilitas yang namanya PO menggunakan MOU atau tidak. Prinsipnya satu itu dulu. PO tidak akan kita buka lagi untuk editing harga dan diskonnya, tapi dia masih ada MOU tidak atau ya. Namun nanti hari Senin MOU itu sudah menjadi ya terus, nggak ada lagi MOU tidak. Bedanya apa sih kemarin MOU tidak dan MOU ya? Kalau MOU tidak kemarin itu dia mengambil dari RO terakhir harganya. Jadi kalau teman-teman lihat di kos dasar tadi pagi Andri udah nanya ke saya, kos dasar itu 0 di master item teman-teman, di master item rumah sakit. Tapi waktu di PO bisa tuh Bang katanya. Iya bisa. Karena apa? Dia MOU-nya tidak. Ada harganya. Harga dari mana? Dari RO sebelumnya. Elvin juga kemarin udah sempat diskus sama saya masalah itu. Namun itu jadi ada istilahnya efek domino ke belakangnya, di mana jadinya nggak pernah CCP nggak pernah terinfo, dan teman-teman nggak pernah terinfo harga terbaru dari CCP, gitu loh. Nah, sehingga tadi malam kita memutuskan untuk per hari Senin besok PO sudah tidak bisa lagi melihat dari RO sebelumnya. PO akan melihat dari CCP, baik dari harganya dan diskonnya. Terus mungkin teman-teman farmasi, teman-teman IT juga menanyakan, Pak, CCP kan masih banyak yang 0 angkanya, masih banyak yang diskonnya nggak ada, masih banyak yang MOU-nya belum ada. Iya, benar. Benar, itu benar banget teman-teman. Tapi PO itu kan bisa ada res waktu 1-5 jam untuk pembuatannya. Kalau misalnya pada saat membuat PO, angkanya 0, atau diskonnya nggak ada, atau harganya salah, nggak sesuai dengan yang dulu misalnya. Saya minta tolong sampaikan ke tim farmasinya, untuk komunikasi langsung ke bagian purchasing atau Bu Diana, atau bisa ke tim saya, Fadil, Wando, dan Jafar, dan Mas Julius kalau memang dia lagi nggak ngurusin LAS, dan ke saya juga, atau ke tim Pak Rocky, Lia, Pak Rocky, berdua. Sampaikan langsung, Pak, ini PO-nya 0, Pak, harganya nggak sesuai. Pak, MOU-nya nggak ada, gitu ya. Pak, ini kok nggak bisa error, Pak, katanya, Pak, mungkin MOU-nya nggak ada. Nah, itu nanti kami akan segera perbaiki. Di antara kami bertujuh itu, kita akan segera perbaiki salah satu dari kita. Dan itu mungkin nggak akan cepat, 1-2 jam bisa jadi. Tapi masih maklum kalau PO. Kalau sekarang RO nanti kita bahas, RO itu nggak mungkin ditunda-tunda lebih dari 1 hari sebenarnya. Ini terpaksa aja kemarin. Untuk PO, jelas ya teman-teman ya, bahwa PO per hari Senin
itu akan jadi MOU-nya yes, dan tidak bisa lagi mengambil dari harga PO sebelumnya, harga RO sebelumnya. Gitu ya. Kalau ada yang selisih atau ada yang harganya nol atau ada yang tidak terupdate atau barangnya nggak ada atau segala macam masalah pada saat bikin PO, segera laporkan kami. Segera laporkan ke tim kami yang nanti dipimpin oleh Bu Diana langsung, timnya. Oke ya, ini kita mau coba mendisiplinkan teman-teman dan kita juga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk PO ini? Silakan untuk bahas PO dulu aja. Saya coba pelan-pelan satu persatu. Iya, Aji, gimana, Ji? Iya, Panto, kedengaran suara Aji, Pak? Kedengaran. Enggak, soalnya pakai headset. Apa namanya, berarti kalau misalkan kayak yang tadi disampaikan, yang mungkin yang PO harganya kayak apa, harga item masih nol ataupun ada harga yang belum masuk, dari farmasi bisa langsung ke Bu Diana sambil IT-nya paralel kali ya? Boleh, boleh. Itu diatur aja, mekanisme pelaksananya diatur. Prinsipnya adalah mengadulah ke kami segera, biar segera langsung kami perbaiki. Prinsipnya itu. Siapapun, nggak ada ngelangkah-langkahin, nggak ada langsung ke Bu Diana, langsung ke Pak Anto, nggak enak, nggak ada. Sama aja, semua kita sama-sama kerja. Sip. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain masalah PO? Thank you. Oke ya, itu PO. Nah, RO juga sudah ditutup dari lama sebenarnya. Pak, ya, gimana Edwin? kenapa nggak dibikinin tombol aja synchronize? Jadi nggak perlu ya, gimana? Nggak perlu orang untuk apa follow up segala macam. Kan di Iya, situ Pak ada Bani. kode CCP. Iya, Pak Bani, ngerti. Itu sedang kami perbaiki. Emang kami akan langsung membuatkan. Jadi pada saat Bu Diana mengupdate harga, pada saat Bu Diana mengupdate harga di CCP, itu semua rumah sakit akan dapat harganya. Iya, itu udah dibuatkan sebenarnya. Tapi kemarin ada data yang tertinggal di mana CCP ternyata nggak tahu kalau rumah sakit itu punya obat itu. Itu masalahnya kemarin. Kalau CCP tahu rumah sakit itu punya obat itu, pada saat Bu Diana mengupdate harga, itu langsung otomatis terupdate di rumah sakit itu sebenarnya saat ini. Tapi kalau obat itu ternyata di rumah sakit itu tidak diketahui oleh CCP bahwa rumah sakit itu punya obat itu, biasanya nggak terupdate. Itu yang sedang kami perbaiki datanya. Kalau dari CCP-nya sendiri sudah dibuat seperti itu, tapi datanya yang masih belum lengkap. Itu yang kami sedang perbaiki datanya. Gitu Pak Bani ya. Ada lagi mau disampaikan teman-teman masalah PO? Oke ya. Kalau udah nggak disampaikan, udah ngerti, saya anggap ngerti nih ya. Saya anggap ngerti. Oke. Sekarang kita akan ngebahas masalah RO. RO selama ini RO itu udah ditutup sebenarnya. RO itu yang duluan ditutup untuk editingnya. Nah, dulu saya pernah bilang dan saya ulang lagi sekarang, itu ada namanya kita fasilitas RO koreksi. Di mana RO koreksi ini adalah untuk mengkoreksi jika teman-teman farmasi missing atau hilaf lah kita ngomongnya, manusiawi. Dia nggak sengaja kepencet setujui Pak. Yang saya bingung kata-kata nggak sengaja itu bingung, tapi ya udahlah, namanya manusia. Ada istilah nggak sengaja setujui. Oke. Ternyata angkanya salah input, oke. Harganya salah input, oke, gitu kan. Tapi sekarang harga kan udah nggak bisa salah input lagi. Kemungkinan harganya Pak harusnya yang receive harus cuma 3 jadi 4 gitu. Itu selama ini kayak gitu modelnya. Walaupun itu udah nggak bisa ditolerir lagi, tapi emang ada fasilitas RO koreksi yang saya tahu teman-teman biasanya ngebukain by database kan dari dulu. Kita begitu teman-teman di farmasi minta, Pak, saya salah input RO-nya, Pak, RO-nya harusnya bukan segitu angkanya. Akhirnya kita bukain by database. By database kita ngebukain RO-nya, fasilitas statusnya dari yang udah setuju jadi draft lagi. Coba, kalau emang ada yang bisa menyangkal, silakan menyangkal. Kalau ada yang bilang, enggak Pak, saya nggak pernah buka gitu, silakan. Kalau ada yang menyangkal. Oke ya, nggak ada yang menyangkal ya, karena saya pun melakukan itu dulu. Gitu loh. Karena saya pun melakukan itu dulu. Makanya sekarang dikasih fasilitas untuk RO koreksi, tapi bukan dibuka untuk semuanya. Hanya tim IT yang mempunyai fasilitas RO koreksi itu.
bukan mengkoreksi isinya, tapi hanya membukakan sebuah RO baru yang bisa diedit oleh si farmasi. RO itu nanti ada keterangannya di atasnya bahwa RO tersebut adalah koreksi dari RO yang mana. Dan setelah itu tim farmasi akan melanjutkan untuk koreksinya. Gitu ya. Tim farmasi akan melanjutkan untuk koreksinya dan menyetujui ulang RO itu seperti RO yang lazimnya seperti biasa. Nah, untuk bisa kita melakukan atau membukakan RO koreksi, kita harus butuh surat tertulis dari farmasi minta bukakan RO nomor sekian karena alasannya apa dan ditandatangani oleh manajer medisnya dan manajer keuangan. Dengan alasan apa pada tanggal sekian, dan RO koreksi sebisa mungkin kita cek dulu apakah ada penjualan setelah barang itu diterima. Kalau udah ada penjualan, kita tegur orang yang bawa ini udah penjualan loh. Misalnya RO yang dilakukan seminggu setelah ini, baru dilaporkan sekarang bahwa mau koreksi RO itu sudah tidak bisa. RO koreksi bisa dilakukan hanya pada hari yang sama dengan dia setujui. Kalaupun emang ada kondisi-kondisi tertentu dan dia udah disetujui oleh manajemen, udah disetujui oleh keuangan bahwa dia bisa membuka RO 2 hari atau 3 hari yang lalu, komunikasikan ke saya. Kita carikan solusinya. Teman-teman, kita tidak bisa melepaskan teman-teman di pelayanan untuk mengatakan bahwa nggak bisa, itu nggak bisa, udah stop, nggak bisa. Kita harus bantukan cari solusinya, tapi dengan tidak membunuh diri kita sendiri. Gitu ya, itu prinsipnya. Carikan solusi teman-teman karena kita sama-sama di pelayanan dan jangan sampai teman-teman di pelayanan jadi mencari way out sendiri. Biar kita yang mencarikan way out-nya, tujuannya biar nggak melenceng jauh dari sistem yang ada. Prinsip itu. Nah, itu yang tadi saya ulang, RO koreksi hanya milik IT yang ada tombolnya itu jika loginnya login IT. Dan untuk membuka RO koreksi, teman-teman harus memiliki modal berupa surat permintaan atau perubahan data atau pembukaan receipt order, pembukaan penerimaan barang dengan ditandatangani oleh manajemen. Dan baru teman-teman bukakan. Nggak apa-apa satu surat rombongan RO-nya nomor berapa aja nggak masalah. Tapi harus ada tanda tangan manajemennya. Contoh, minggu ini akan terjadi dari mulai hari ini mungkin. Mulai hari ini teman-teman mungkin akan menerima akan dimintakan oleh tim farmasi dan sudah ya tadi sudah banyak yang lapor ke saya dimintakan oleh tim farmasi untuk minta bukakan RO-nya, koreksi RO-nya. Karena banyak banget hari ini yang minta bukakan itu dan teman-teman saya rasa juga nggak akan mampu kepegang. Oke, saya informasikan bahwa untuk hari ini dan besok RO saya akan minta bukakan kembali untuk dikoreksi angkanya dan diskonnya. Tapi hanya untuk 2 hari ini aja, Sabtu dan Minggu. Pada saat kita Senin sudah beraktivitas kembali, RO koreksi itu akan kami tutup lagi angka rupiahnya dan diskonnya. Gitu ya. Jadi untuk hari ini tidak perlu menggunakan RO koreksi, buat aja RO-nya dan silakan disetujui. Namun jika sudah ada yang membuat RO yang receipt kemarin yang kemarin si Yunita juga kayaknya udah ada yang dibuat yang di receive, itu silakan buat RO koreksi, sama bisa diedit lagi sekarang RO koreksinya. Gitu ya prinsipnya ya. Jadi untuk 2 hari ini kemungkinan RO akan saya buka untuk koreksi angka rupiah dan diskonnya. Namun hanya untuk 2 hari ini tolong dipastikan teman-teman farmasi untuk sesuai dengan fakturnya. Dan jangan nyampe ada kesalahan. Diusahakan hati-hati karena receipt order itu kayaknya nggak terlalu banyak dah. Sehari paling 30, 20, 30 masih bisa ke Uber kok. Gitu ya. Jadi tolong prinsipnya kita menerima barang, kasih tahu ke mereka, prinsip kita menerima barang adalah cek dulu barangnya mana, sesuai atau tidak, jumlahnya berapa, baru kita terima. Sesuai nggak dengan PO-nya, sesuai nggak dengan fakturnya, baru kita lakukan receipt order. Jangan receipt order dulu dilakukan, baru ngecek barangnya. Akhirnya jadi berantakan semua.
gitu ya. Kita mau belajar disiplin, oke. Teman-teman udah belajar lean management kemarin sama Dr. Taufik, oke. Gitu ya, sama corporate, oke, sudah. Tolong kita praktekkan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Anto, Ya, Dit, gimana, Dit? jadi kan sebenarnya begini ya, RO edit itu muncul ketika tidak ada kalau menggunakan MOU-nya dia iya, artinya kan harga satuan dan nama item obatnya udah seragam gitu ya, Pak. Ya, benar. Mungkin karena ini belum efek dari belumnya seragam, Ya, makanya si RO ada selisih harga gitu, jadinya ada koreksi gitu kan ya, Pak. iya, Nah, benar. karena ini karena harusnya apakah nanti MOU yang ada di harga di CCP itu sudah diseragamkan dengan harga yang distributor atau apa gitu kan? Ya. Berarti nanti RO benar-benar di lock kan? Harusnya iya, harusnya setelah tanggal 8 nanti MOU yes atau PO sama dengan CCP, ke depannya Pak, jika supplier itu membuat faktur berbeda dengan PO, berarti logikanya si supplier sudah berbeda kesepakatannya dengan corporate. Dengan MOU-nya ya. Jadi kalau contoh yang kejadian kemarin, Bu Diana udah sempat itu, ada Bu Diana di sini juga kok. Bu Diana, saya komplain. Karena apa? Ini kok di Pasar Kemis diskonnya 20% fakturnya, sedangkan Bu Diana bilang 30% di Enseval. Kata Bu Diana, enggak, harusnya 30%. Nah, ya seperti itu yang terjadi kan. Kenapa 20% selama ini ya kayak gitu modelnya. Nah, lucunya lagi, ada kemarin saya buka-bukaan aja bahwa di Bekasi Utara ya, dari Unita ya kalau nggak salah. Dia biasanya RO sebelumnya itu diskonnya 10%. Nah, sekarang fakturnya diskonnya cuma 5%. Makanya saya tanya, harga naik info nggak ke purchasing, ke korporat gitu loh. Karena kita sebaiknya satu sumber dari pusat. Kalau rumah sakit selama ini rumah sakit punya berdiri masing-masing. Jadi nggak ada koordinasi dari pusat, dan sekarang ini kan semenjak adanya CCP sudah centralize pengaturan atau aturan main untuk pembelian. Aturan main untuk pembelian itu diatur oleh korporat, gitu ya. Nah, emang pasti yang tadi saya bilang, pertama kali untuk menjalankan sebuah aturan baru itu pasti ada friksinya, pasti tinggi banget, kenceng banget. Nah, kita karena ini masalahnya aturan mainnya ada sistem, bumpernya saat ini adalah kita. Kita nggak bisa mengelak itu. Makanya kita bantuin mereka, mudah-mudahan ini hanya bertahan hanya sampai 2-3 minggu ke depan aja kok. Gitu ya. Benar, Adit bilang benar. Jadi efek dari RO koreksi ini karena kemarin PO-nya masih ya beda-beda di masing-masing rumah sakit, itu Dit. Berarti ini kita ada kesempatan untuk dibukain lagi RO-nya 2 hari, Ya. terus timnya farmasi ataupun logistiknya itu Silakan bisa RO. koreksi. Berarti nanti saya bilang intinya setelah tanggal 2 hari itu, kalau ada kesepakatan dari MOU-nya tidak berbeda dengan harga yang faktur sebelumnya, berarti nanti lebih ke pembelian corporate ya. Lapor ke Yang purchasing perbaikan corporate perbedaannya itu. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Atau Bu Diana mungkin mungkin ada mau disampaikan Bu Diana? Oke. Kalau udah nggak ada yang disampaikan, saya mau info aja. Saya share screen ya sedikit ya. Mudah-mudahan yang pakai handphone masih kelihatan apa yang saya share. Ini saya udah share, ini adalah PHP admin dari yang contoh server tester. Saya mau liatin dulu seperti apa sih koreksi RO kalau teman-teman lupa. Ini adalah koreksi RO, dia ada di menu receive order. Jadi pada saat kita mengambil RO yang sudah jadi, contohnya ini. Nah ini. Pada saatnya ada RO yang disetujui nomor 20. Ini RO disetujui nomor 20, diklik. Nah, ini RO yang udah dikoreksi. Sebentar, belum selesai. Ini tes Revadil nih kemarin ya.
Yang hari ini, Pak. Itu masih Nah, baru. ini aja. Misalnya contoh, ini RO saya mau koreksi, yang RO nomor 60 ini. Klik gini. Nah, misalnya ini contoh saya mau koreksi. Nah, di sini teman-teman, kalau login teman-teman itu akan ada koreksi RO di sini. Tombol koreksi RO. Kalau teman-teman farmasi dan yang lainnya itu nggak ada. Dia hanya tutup PO, cetak RO PDF, dan tutup. Nah, aslinya teman-teman ya, aturan main dari purchasing sebenarnya, kalau dari sistemnya Primaya, sistem kita dari dulu sampai sekarang sebenarnya, dan itu dibelokkan oleh AIS sebenarnya ya, tutup PO ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa PO itu sudah selesai. Contoh, kan saya udah sering banget ya, mungkin yang baru fresh training kemarin masih ingat kata-kata saya, bahwa setelah kita buat PO, misalnya kita PO 10 barang, kemudian barang itu datang seminggu kemudian atau 2 hari kemudian, dan dia ngirim 3, kurang 7 dong. Katanya nanti 2 hari lagi atau sehari lagi saya ngirim lagi 3 lagi, oke. 2 hari lagi dia ngirim 3 lagi. Nah, itu sebenarnya itu belum boleh dibayar oleh keuangan. Karena apa? Belum sesuai dengan PO-nya. Terus kalau misalnya supplier bilang, Pak, bayar dulu dong yang 6, yang 4-nya nanti belakangan. Gitu. Biasanya kan supplier suka ngomong gitu tuh, karena barangnya dia nggak bisa langsung sesuai dengan jumlah PO yang diminta barangnya. Dia nggak bisa nyediakan langsung. Nah, kalau seperti itu, seharusnya aturan mainnya adalah tutup dulu PO yang ada itu, kemudian buat PO baru yang 4 lagi. Gitu loh. Jadi barang yang bisa dibayar dari PO tertentu adalah jika PO itu sudah ditutup sebenarnya. Kalau di sistemnya HIS kayak gitu. Di sistem AIS dibukain sama Pak Adit emang karena dulu permintaan dari keuangan karena memfasilitasi pembelokan cara di farmasi, akhirnya dibukakan PRO bisa dibayar sebelum dia PO-nya ditutup. Sehingga tombol tutup PO ini tidak pernah berfungsi, benar nggak? Mungkin kalau ada teman-teman nanya nih pas ini, tutup PO ini fungsinya buat apa sih, Panto? Fungsinya buat itu. Jadi jika PO ini sudah ditutup, barangnya misalnya di sini ada 2 dan 1, yang datang hanya 1, ya udah tutup PO, kelar. Dan kita bisa evaluasi bahwa supplier ini setiap PO yang dikirim penuh terus. Oke, setiap PO yang dikirim hanya setengah yang dikirim. Jadi kita mesti buat PO lagi. Itu loh, itu fungsi tutup PO. Nah, kita kembali ke koreksi RO. Jadi ini hanya punya teman-teman aja, punya tim IT aja yang punya koreksi RO. Kalau kita koreksi RO nomor 60 ini, kita klik aja di sini, kemudian oke kan, maka dia akan memberitahukan bahwa RO berhasil dikoreksi dengan RO nomor 54 sebagai restitusinya dan 55 sebagai RO baru. Kasih tahu ke orang farmasi bahwa silakan diedit dengan nomor RO yang 55 ini. RO barunya dikasih tahu nomor RO barunya, biar orang tim farmasi mengedit di RO itu. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, nih nomornya jadi nomor 55. Nah, nomor RO ini yang bisa diedit oleh tim farmasi. Gitu teman-teman ya. RO ini akan bisa diedit oleh tim farmasi. Contohnya seperti ini, harga jadi 60.000 misalnya. Diskonnya 10% misalnya, gitu. Simpan. Nah, ini bisa diedit sama dia. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bukan kita yang mengeditnya, tapi mereka. Mereka yang mengedit, kemudian mereka yang setujui lagi. Setujui lagi oleh mereka. Kalau nggak jadi Pak, nggak jadi koreksi, batal aja. Mereka suruh batalin sendiri. Gitu ya. Jadi yang diinfo adalah nomor RO yang udah di koreksinya, hasil koreksinya. Di sini ada kacaan koreksi terhadap RO nomor sekian. Gitu ya teman-teman ya. Prinsipnya gitu. Koreksi RO simpel kok. Koreksi RO simpel. Kalau udah kayak gini kita setuju aja. Setujui udah kelar. Udah. Maka berhasil setuju. Nah, kita akan melihat di sini ada kata-kata ini nih. Restitusi dan koreksi. Gitu ya. Jadi ini nomor DO-nya dari yang R sama K. Dari PO nomor sekian dan ini nomor RO-nya. Nah, perhitungannya gimana sih di dalam data kita? Jika RO koreksi itu, dia akan mengkoreksi COGS-nya dan dia akan mengkoreksi
mengkoreksi ya COGS-nya dan item gudangnya juga dikoreksi sama dia. Jadi kalau teman-teman bukakannya dari database, RO statusnya jadi 0, bentuknya draft, itu item gudang nggak akan terkoreksi, teman-teman. Yang akan mengakibatkan item gudang kita nggak sama dengan kartu stok. Dan COGS-nya juga kalau teman-teman rubah harganya, COGS-nya juga nggak akan sama tuh dengan di master item. Gitu ya, karena dia nggak mengupdate lagi. Gitu. Jadi emang pembayaran sih aman-aman aja, pembayaran aman-aman aja, tapi data kita jadi salah. Gitu ya. Kira-kira untuk koreksi RO ada pertanyaan? Caranya? Pak, Ya. Tanya yang terkait tadi koreksi, saya mau lihat di kartu stoknya apakah dia langsung berubah secara stoknya. Kalau saya koreksinya angka, dia berubah di kartu stoknya. Tapi kalau angkanya, kalau harganya aja dia nggak berubah. Langsung ya, jadi nggak perlu jalanin sinkron jobnya itu ya. Kan ada tuh nanti setengah malam itu. Berarti dia langsung ya? Iya. Gitu, dia langsung berubah di kartu stoknya. Atau di inquiry ya, di inquiry harga ya. Kelihatan kan biasanya ya, stoknya itu ya. Iya. Oke, Pak. Oke. Nah, untuk membuka siapa aja yang bisa punya tombol koreksi itu sebenarnya ada di sistem, teman-teman. Saya infoin aja ya, tapi tolong amanah dan jangan sampai ini saat ini kan teman-teman yang sudah diambil alih sysadminnya sama tim Sismedika ini mungkin udah nggak bisa ngelihat di sini, tapi ini saya info aja bahwa kita menyetingnya di sini. Ya, tombol yang kepencet nih, jangan-jangan. Sebentar, sebenarnya. Root. Nah. Oke. Ada di si setting sebenarnya dari dulu udah ada si setting di menu namanya di setting namanya koreksi RO di sini. Mana koreksi? Di nomor 50-an dia, Pak. Nomor 50-an ya. Cuman 45 dia adanya dia. Oh, berarti kita cari di kontor F, koreksi RO. Sini kagak ada ya. Oh, salah. Sorry. Salah database. Sorry. Nih dia. User group koreksi RO. Kita hanya memasukkan user group-nya administrator atau IT. Jadi tidak ada grup lain yang kita masukkan. Gitu ya. Teman-teman ya. Itu intinya. Oke, kira-kira sampai di sini penjelasan saya sudah dimengerti belum, teman-teman? Sudah ya harusnya ya. Oke, saya ulang lagi kesimpulan hari ini. Kalau memang udah nggak ada yang ya, silakan. Kalau koreksi error itu kan ngerubah COGS ya? Iya. Ngerubah harga jual juga nggak? Enggak. Harga jual dipatok di kos dasar di harga kos dasar itu dipatok dari CCP. Jadi gini teman-teman, prinsipnya gini ya, kita samakan frekuensi untuk prinsip purchasing, prinsip penjualan di farmasi dan purchasingnya, di mana saat ini kos dasar atau harga jual dari tiap item barang itu diatur oleh korporat. Sunmol harganya 500 perak per tablet. Saya fiksi ada berapa? Itu ada beberapa, itu diatur oleh korporat harga jualnya. Sehingga di setiap rumah sakit Primaya itu sama. Jadi nggak ada istilah di Pasar Kemis harga sekian, di Barat ada sekian, di Tangerang harga sekian untuk obat-obat yang sama. Enggak.
Jadi sama semua harga penjualan. Nah, kita bersaing, prestasi kita adalah bagaimana COGS itu biar bisa mencapai COGS dan EBITDA yang baik. Caranya apa? Dengan menekan harga beli. Menekan harga beli. Nah, dibantuin sama korporat juga menekan harga beli tadi. Dengan cara apa? Info langsung ke korporat jika teman-teman mengetahui ada harga yang lebih murah. Biar Bu Diana update, begitu update kan otomatis kita belinya bisa lebih murah lagi. Gitu loh. Makin murah kita beli, maka makin bagus EBITDA kita, COGS kita makin baik. Gitu kan ya. Makin istilahnya makin kecil makin besar ya, istilahnya gitu. Jadi misalnya harganya 500, yang tadinya kita belinya cuman harganya 400 atau 300, sekarang kita bisa beli harga 100. Makin baik dong. Keuntungan kita makin besar. Gitu loh. Tapi kalau kita kesering banget beli barang pembelian langsung, pembelian di farmasi luar atau pembelian tanpa melalui MOU gitu ya, pembelian tanpa melalui CCP, kita dapat harga barang lebih tinggi, yaitu risiko kita. Pak, mungkin nggak COGS itu lebih tinggi daripada kos dasar? Mungkin, bisa jadi. Karena ternyata kita beli barangnya, begitu barang kita habis, kita beli barang di luar dengan harga yang lebih tinggi daripada kos dasarnya yang diatur oleh korporat. Bisa jadi nggak lebih tinggi sih, tapi sama dengan Pak. Jadi kita beli harga 100, kita jual harga 100 juga. Ya berarti 0 gitu loh. COGS-nya 0 berarti gitu. Apa nih persentase COGS-nya berapa 0%. Jadi nggak ada keuntungan gitu. Jadi prinsipnya bagus tidaknya COGS itu tergantung dari teman-teman bagaimana pembeliannya. Kalau pembeliannya ngikutin CCP aja semuanya itu dipastikan akan bagus COGS-nya. Tapi kalau teman-teman sering beli di luar dari COGS, dari CCP atau pembelian langsung biasanya kita ngomongnya, ya kemungkinan akan berbeda COGS-nya, persentase COGS-nya. Itu prinsipnya. Ya, jadi Abah saya ulang lagi tadi, kos dasar tidak berubah, tidak berubah sesuai dengan pembelian, tapi mengikuti dari si CCP, gitu ya. Oke, Kira-kira Pak. gitu. Iya, berarti ketika resip RO sebelum koreksi RO ada pemakaian. Berarti nggak pengaruh ya ke harga jualnya itu ya, Pak Anto ya? Nggak Poin ngaruh. itu. Pokoknya setiap resip itu nggak akan ngaruh ke harga jual. Oke, baik, Pak Anto. Resip order tidak akan pengaruh ke harga jual. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya ambil kesimpulan? Oke. Saya akan tarik sebuah kesimpulan, sebuah konklusi dari meeting kita hari ini, di mana yang pertama, PO per tanggal 8 akan mengikuti harga CCP, baik itu harganya sudah ada, sudah benar atau belum, tetap akan mengikuti harga CCP. Satu. Yang kedua, jika teman-teman pada saat membuat PO, yang teman-teman farmasi pada saat membuat PO, ada harga yang tidak cocok atau tidak sesuai, atau tidak benar, atau MOU-nya tidak ada, segera melapor ke korporat. Dalam hal ini bisa ke tim saya, atau tim Pak Rocky, atau tim Bu Diana. Dan pada saat ini kita di leader dipimpin oleh Bu Diana langsung. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan Bu Diana, harga yang benar berapa Bu, MOU-nya berapa Bu, persentasenya berapa Bu, diskonnya nanti akan kami koordinasi ke Bu Diana dan segera akan kami isikan di CCP dan dideploy ke semua rumah sakit. Gitu ya, ke rumah sakit yang memiliki obat itu. Itu nomor 2. Jadi kami pastinya di hari Senin itu pembuatan PO tidak akan secepat sekarang, di mana PO biasanya kita paling lama 1 jam kelar. Bisa jadi kalau emang ada barang yang nggak beres, bisa sampai 4 atau 5 jam. Tolong dikondisikan untuk pembuatan PO itu. Jika barang-barang itu kemungkinan nggak benar. Tadi saya sudah sampaikan ke Andri bahwa tolong dicek di master item barang-barang yang masih kos dasarnya 0. Segera infokan, atau satuannya nggak ada, segera infokan, tolong dicek ulang. Biar nanti hari Senin kita udah tahu apa aja yang mesti kita update. Tuh,
nomor 2-nya. Jadi nomor 1 tadi PO akan menyelesaikan CCP per tanggal 8. Nomor 2-nya tolong koordinasikan dengan teman-teman IT corporate dan tim IT implementasi dan tim tim purchasing dan juga tim farmasi corporate untuk masalah harga yang berbeda. Nah, nomor 3-nya RO saat ini akan dibuka sementara untuk editing harga dan diskon sampai dengan hari Senin. Saya sampaikan Minggu ya, teman-teman, tolong sampaikan sampai dengan hari Minggu ke tim farmasi biar mereka segera mengeksekusi itu. Yang sebenarnya saya info aja ke teman-teman IT bahwa kita hari Senin nutupnya, hari Senin sore. Tapi tolong diinfokan ke tim farmasi sampai hari Minggu biar mereka juga aware terhadap itu. Mungkin ada yang dengar juga tim farmasinya. Teman-teman tim farmasi jangan menyantaikan ini. Segera Uber semuanya yang harus diselesaikan sampai Sabtu Minggu ini. Selesaikan semuanya. Oke ya. Oke, apa nih? Boleh setelah apa nih? Maksud Pak Bani atau Edwin nih? Pak Sukawi mau mock survei, boleh setelah mock survei enggak? Apanya nih yang apanya nih? Editnya. Enggak. Karena ini peraturan berlaku nasional. Disempatkan ya, Pak, disempatkan. Karena ini udah keputusan dari tim korporat. Disempatkan bisa lah ya, disempatkan. Intinya RO selesaikan yang untuk 2 hari ini karena RO sudah dibuka untuk diediting. Intinya itu. Spare waktu hanya sampai Senin sore. Karena Senin sore kita akan tutup lagi tuh RO-nya. Oke. Dan nanti selanjutnya RO koreksi bisa dieksekusi. RO koreksi bisa dieksekusi untuk menyapu bersih PO-PO yang keempat. RO koreksi bisa dieksekusi untuk menyapu bersih PO-PO yang sudah terkirim sebelum ini, yang fakturnya berbeda dengan RO, tapi harus membuat sebuah permintaan tertulis untuk pembukaan RO koreksi, pembuatan RO koreksi. Nomor RO-nya berapa, sampaikan ke IT, tolong di-forward ke saya permintaannya itu. Dan teman-teman, tidak semua hal itu mentang-mentang ditandatangan direktur, tanda tangan manajemen, semua bisa dieksekusi. Iya, kalau teman-teman ada yang merasa janggal, segera konsultasikan ke saya. Apakah boleh dieksekusi atau tidak? Ya, jangan langsung nge-bypass. Untuk masalah ini jangan langsung nge-bypass. Karena ini bukan kepentingan saya, kepentingan teman-teman juga nantinya. Teman-teman nanti akan jadi susah sendiri kalau misalnya langsung main eksekusi aja. Gitu. Kita semua sama-sama kerja, walaupun direktur manajemen juga mungkin bisa jadi masih ada salah, masih ada miss-nya. Kita harus kontrol di semua lini. Bahkan saya pun masih boleh dikoreksi oleh customer service kok, masih boleh dikoreksi sama itu cleaning service kok. Gitu ya. Intinya itu. Dah, 4 poin itu yang saya konklusikan. Ada tambahan lagi yang lain? Pak Anto, Ya. Saya nggak tahu nih kondisi di back team doang atau di semua keuangan ya. Iya, kenapa? Jadi keuangan di sini tuh dia nggak mau kalau harga PO-nya lebih besar gitu, lebih kecil daripada RO. Harga gimana? Harga PO? Lebih kecil daripada RO, jadi mesti sama lah gitu. Pasti, Indra. Harga PO tidak boleh lebih kecil daripada RO. Terbalik, Andra ngomongin, Indra. Harga RO tidak boleh lebih besar dari harga PO. Ya. Kenapa? Itu kalau RO-nya doang yang dibuka, PO-nya tetap yang lama berarti. Iya. Selama ini, Indra, itu yang benar. Yang benarnya itu sebenarnya. Yang benarnya itu. Harga RO tidak boleh lebih besar daripada harga PO. Itu benar. Iya. Jadi itu benar. Nah, selama ini, yang tadi saya bilang di awal, Indra, bahwa teman-teman farmasi di cabang lain mungkin ya ada yang seperti itu modelnya.
Jadi ada model seperti itu. Jadi dia bikin PO, dia nggak tahu harganya karena emang tradisinya farmasi adalah dia tuh update harga tuh sesuai dengan nanti aja, pas di faktur aja nanti kelihatan harga yang sebenarnya gitu loh ngomongnya. Jadi PO itu bisa jadi nggak valid gitu. Oh, kendor itu dok, lama dok. Gitu. Ya. Tapi yang benar adalah itu RO kalau lebih kecil daripada PO, kan tadi saya bilang di awal, RO lebih besar daripada PO itu tidak boleh karena kita udah di luar kesepakatan. RO lebih kecil daripada harga PO bisa itu bisa mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Benar nggak, Dra? Gitu. Dipencet ada atasnya. Sebisa mungkin harusnya sama. Makanya itu yang kita disiplinkan kembali. Tapi tetap PO udah nggak bisa dibuka ya. PO sekarang ini udah kita coba, kemarin kan RO yang nggak kita buka ya. Sekarang oke lah RO kita buka dulu untuk 2 hari. PO nggak akan kita buka untuk editing. Walaupun masih bisa sampai hari ini masih bisa untuk MOU tidak. Jadi ngikutin RO sebelumnya. Tapi per hari Senin nanti, kenapa nggak hari ini ya Pak tutupnya? Karena saya tahulah teman-teman masih pada mau liburan, saya juga mau liburan hari Sabtu Minggu. Kalau kita tutup sekarang, kita roll kita, gitu kan? Pak. Gimana Win? Halo? Ya, iya gimana? Kenapa IT harus terlibat? Kenapa nggak ditunjuk aja koordinator farmasi? Kenapa IT harus terlibat? Karena mereka kan, menggunakan sistem. IT itu kan harus ngeceknya jadi habis waktunya buat ngecek sana situ, sana sini, harga segala macam. Ngecek harganya. Iya, misalkan ada apa kan jadi susah. Yang susah apanya Pak Bani? Sorry. Enggak, maksudnya kenapa IT harus dilibatkan dalam hal koreksi? Enggak, koreksi enggak. IT hanya membukakan aja, membukakan koreksinya itu. Membukakan item koreksinya. Tapi kalau ada kejanggalan tadi kan berarti harus koreksi. Kejanggalan dia request kan, dia request untuk dibukakan. Dengan dia harus ngasih tahu dong bahwa dari ini minta dibukakan seperti ini, gitu kan ya? Gitu Pak Bani. Dia minta misalnya contoh ya. Dia bikin PO 100. Terus dia udah receive 100. Udah bener dong receive-nya. Terus dia minta bukakan PRO itu. Kenapa dibukakan? Karena nih sekarang ternyata fakturnya harganya 150. Terus apakah kita hanya diam aja mengatakan itu loh? Kenapa harga 150? Kan kita harus bertanya juga Pak Bani. Kenapa dibukakannya sampai 150? Gitu loh. Apa kita langsung nggak usah analisa lagi, langsung bukakan aja? Gitu loh. Enggak, maksudnya jadi panjang kan? Jadi panjang. Kalau lewat IT. Gitu. Jadi maksud Pak Bani dari user aja langsung buka aja koreksinya gitu? Bukan, dari koordinatornya. Koordinatornya? Iya. Kalau dari IT kan kadang-kadang kita itu, iya kalau apa nggak ada kesibukan dan sebagainya ya bisa aja ngecek sana sini gitu loh. Gitu. Nanti kita coba pikirkan nih Pak Bani ya. Kita coba pikirkan apakah boleh hanya level koordinatornya langsung membukakan atau tidak. Manajer keuangan kali Pak. Yang sebenarnya sih harusnya manajer keuangan. Kalaupun bukan IT itu manajer keuangan, bukan koordinatornya, benar Agung. Gitu. Karena kalau saya pun kita nggak nutup, sama-sama tahulah kita Pak. Kita sama-sama tahu, kita nggak usah di sini kita sama-sama tim operasional. Saya pun tim operasional dulunya. Sampai saat ini pun saya masih ngurusin operasional. Bahwa kita tahu bahwa tim teman-teman koordinator nggak semuanya amanah untuk menyimpan passwordnya sendiri. Masih banyak teman-teman koordinator yang memberikan passwordnya ke teman-teman pelayanan biar mereka membantu kerjaannya dia. Resikonya besar Pak Bani. Ini fungsi controller sebenarnya.
Oke, terima kasih Pak Bani untuk sarannya. Nanti coba kita pikirkan apakah IT atau dari manajer keuangannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Pak, makasih. Pak Anto, Ya, gimana, Bah? mau memastikan lagi Pak Anto. Kalau koreksi RO itu akan merubah histori kartu stok atau gimana Pak Anto? Kartu Jumlahnya. stoknya akan berubah, Bah. Akan berubah. Kartu stoknya akan ada historinya, Jadi pernah direstitusi, misalnya kemarin diterima 10, terus direstitusi, jadi terimanya 8, terus dikoreksi jadi terimanya 8. Jadi nanti di kartu stok ada 10 penerima RO itu, terus RO yang nomor, misalnya RO nomor 1 itu RO yang aslinya 10. Kemudian dikoreksi jadi RO nomor 3. Kan ada RO nomor 2 tadi restitusi itu. Jadi nanti di kartu stok yang untuk barang itu ada RO nomor 1 terima 10, RO nomor 2 dikurang 10, RO nomor 3 diterima 8. Nah, itu kan kalau revisinya jumlahnya ya. Kalau cuma ganti harganya aja Pak Anto, Kalau ganti harga dia nggak akan ada di kartu stok, nggak akan ngaruh. Tapi ngaruhnya di COGS, Abah. berarti di histori kartu stok nggak tampil ya? Atau gimana? Tetap tampil. Jadi tambah 10, ditambah 10 di RO 1, dikurang 10 di RO 2, ditambah 10 di RO 3. Jadi tentu aja stoknya sama. Oh, poinnya stok tetap sama ya? Sama, tapi ada historinya juga tetap bahwa itu pernah Iya. dikoreksi. Histori tetap sama, cuma jumlahnya tetap sama ya. Histori Ya, ada. cuman kalau dia koreksinya harga, maka COGS yang akan terkoreksi. Tapi kalau dikoreksi jumlah, ya berarti jumlahnya kartu stok yang akan terkoreksi. Oke. Oke, Pak Anto mau nanya lagi tuh. Terkait kalau emang menggunakan POM pengajuan koreksi RO ya. Ya. Kalau menurut Pak Anto baiknya yang tanda tangan tuh siapa aja? Apa manajer medis kah? Kalau Abah nanya itu, Manajer keuangan? kalau saya sebagai Anto, Sebagai Anto tuh saya bilangnya sih ya udah tanda tangan koordinator aja lah, Bah, gitu biar cepat. Kalau saya sebagai Anto ya. Iya. Tapi kalau saya sebagai korporat, mungkin mewakili Budiana kali ya. Saya akan minta tanda tangan manajemen sampai direktur. Mungkin tengah-tengahnya aja kali ya. Mungkin yang berkaitan dengan perubahan angka itu biasanya kan manajer keuangan ya, Bah ya. Manajer keuangan karena perubahan COGS. Kita ada gambaran aja sih Pak Anto. Iya, koordinator dan manajer keuangannya, Bah. Kayaknya itu aja. Budiana gimana, Budiana, menurut Budiana? Perlu nggak saya manajer medis? Ih, Budiana tidur ini, wah. Bu. Tidur. Kagak disautin dong gue. Ya udah. Ya, manajer keuangan aja Pak Anto. Ya, menurut saya sih kalau yang saya tengah-tengahnya sih manajer keuangan aja ya, koordinator dan manajer keuangan. Tadi kan saya bilang apa tadi? Setuju ya. Soalnya kalau Abang nanya ke saya ya versi Anto sih saya maunya koordinator aja cukup gitu loh. Biar nggak susah teman-teman di lapangan, tapi nanti takutnya ya gitulah, kita juga dulu koordinator kan. Agung ya sampai sekarang ya. Koordinator. Cincai lah gitu. Banyak kan cincainya koordinator begitu ngomong tanda tangan manajer keuangan baru pada disiplin itu. Manajer medis nggak usah Pak Anto ya? Kayaknya nggak ada hubungannya Bu Diana ya kalau manajer medis ya. Nggak ada. Ya udah Karena kemarin keuangan. itunya keuangan. Iya, keuangan aja, Bah. Oke, siap Anto. Jadi biar kita seragam ya, Ya, boleh. Iya, gitu. tadi saya lupa menyampaikan itu ya, manajer keuangan aja. Tadi saya ragu sebenarnya manajer keuangan dan manajer medis tadi, makanya saya bilangnya manajemen. Ya udah manajer keuangan aja. Ada lagi mau disampaikan? Pak Anto? Ya. Maaf Pak Anto tadi telat. Ini nggak bisa memastikan denda. Kopi kenangan kalau nggak apa gitu. memastikan aja Pak Anto. Jadi kalau misalnya kita belum bikin RO dengan data yang salah itu, kita tetap bikin RO dengan data yang salah lalu direvisi atau sebelum disetujui itu bisa diedit Pak? Untuk hari ini dan besok. Hari ini. Hari dan besok itu bisa di RO-nya langsung diperbaiki dengan sesuai dengan harga di faktur. Oke. Tapi kalau untuk hari Senin nanti atau hari Selasa itu harus RO koreksi. Oke Pak, makasih Pak Anto. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada ditanyakan? Udah ya. Sorry kalau suara saya agak-agak berat karena kondisinya lagi nggak bagus juga. Cuman nggak apa-apa. Saya sih pengen
sekali lagi seperti biasa saya setiap kali meeting saya mengatakan ke teman-teman bahwa kita harus tetap kompak, kita harus tetap komunikatif, dan intinya kita adalah andalannya tim pelayanan di bawah. Jadi tolong dibantu mereka semampu kita, sebisa mungkin apa yang kita bisa bantu. Tapi jangan sampai mengorbankan apa yang aturan main dari kita. Kita jangan jadi lilin, di mana orang lain terang, kitanya habis dimakan apinya. Gitu ya, prinsipnya gitu ya. Jadi tetap kita bantu, kita sama-sama nyampe, kita sama-sama maju. Bukan mereka maju kita habis, tapi kita sama-sama maju. Tapi tetap harus kita bantu. Prinsipnya itu ya teman-teman ya. Udah, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, Bu Diana mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Nggak ada. Oke. Dari Rocky mungkin ada yang mau disampaikan, Ki? Cukup Pak. Nanti coba. Cukup ya. Thank you Pak Anto. Cukup. Oke, dari siapa lagi nih? Dari Fadil, Jafar, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak. Cukup. Pak Anto, Ya, Jafar gimana, Par? lanjut sesi kedua ya Pak Anto. Ada yang mau itu? coba tanyain? Boleh. Lanjut sesi kedua. Buat hari Senin. Berkaitan dengan ini juga, langsung di grup ini juga atau gimana, Par? Internal kita sih, kan soalnya IT rumah sakit udah lapor ke kita nih. Nah, kita gimana? Gitu. Ntar lanjut sesi 2 ya, Pak. Oh, jadi Jafar abis ini langsung. Oke. Iya. Ya, jadi nggak usah IT rumah sakit, nggak usah denger ya. Rahasia kita berdua ya. Oh berdua ya, berarti kita nggak ikutan ya. IT rumah sakit sama farmasi lapor doang tuh kita atau Bu Diana atau IT corporate kan. Nah, perbaikannya harus Jafar tuh. Gimana? Kok nggak mudeng ya? Gimana sih, Par? Kan gini, kan yang jadi permasalahan pas PO itu ada satuan yang bermasalah, pas dasar yang bermasalah, atau MOU yang bermasalah. Iya. Nah, perbaikannya tuh piye? Oh iya, oke. Nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa, Par, kita bahasnya. Nanti sesi kedua ya. Nggak usah di sini, nggak apa-apa kok. Teman-teman IT gitu. bisa menunggu. Kan tadi terakhir sama Thomas tadi, gara-gara Thomas terlambat. Ya Mas ya, dikirimin ke masing-masing rumah sakit Mas ya. Orangnya udah nggak denger ya. Oke. Perbaikannya itu, Par, kita langsung ke CCP ya Bu Diana ya. Kita langsung CCP tapi harus komunikasi. Nah, yang bisa kita lakukan langsung directly itu hanya MOU-nya aja, Par. Ada beberapa MOU, beberapa obat yang tidak ada MOU-nya. Itu bisa nanti kita bikin query langsung biar nggak usah perbaikin satu-satu, bisa aja. Tapi kalau segera ini, kalau dalam waktu dekat ini nggak keburu, kita begitu ada request MOU-nya nggak ada, boleh dimasukin MOU-nya langsung sesuai dengan harga yang ada, tapi nggak pakai diskon. Karena kita nggak tahu diskonnya. Gitu ya. Kalau MOU-nya nggak ada dan nggak ada diskon, kita langsung masukkan sesuai dengan distributor standarnya, default-nya apa dia, default distributornya apa, dibuatin MOU-nya. Satuannya satuan dasarnya aja pakainya, 1:1. Satu tablet sama dengan satu tablet itu dulu. Kecuali anak farmasi tahu satuan konversinya apa, bisa kita masukin juga, tanya ke mereka. Prinsipnya itu. Kalau MOU kita bisa langsung eksekusi. Tapi kalau harganya berbeda atau diskonnya berbeda, by WA kirim ke Bu Diana, nanti Bu Diana akan kalau hanya merespon WA, Bu Diana masih bisa cepat. Kalau buka sistem mungkin agak sedikit butuh waktu, tapi hanya merespon WA, bener Par, angkanya sekian, ya Bu Diana ya. Bener Par, diskonnya sekian. Enggak, diskonnya harus sekian gitu. Nah, Bu Diana masih bisa merespon itu dari WA. Dan jangan by phone, karena Bu Diana bisa jadi sibuk, gitu kan. Dan bisa jadi waktu kita ngirim WA-nya itu butuh waktu sekitaran 1-2 jam karena Bu Diana lagi ngebalasin WA lain. Harap bersabar aja. Kalau misalnya tenggelam, nggak 1 jam nggak dibahas juga, ping lagi, disundul lagi, biar Bu Diana merespon. Karena Bu Diana juga akan banyak WA-nya pasti, gitu ya. Prinsipnya itu. Dan kita rubahin CCP-nya. Bener kan Bu Diana?
Bu Diana. Enggak, itu kan ya bener ya. Tadi saya diomelin nih. Kalau salah nih. Ya, kalau salah nanti dimaafkan, cuma gitu Salah. aja. Ya, intinya gitu. Nanti Bu Diana akan ngambil keputusan apakah diskonnya benar segitu atau enggak, harga benar segitu atau enggak. Jadi pertanyaannya harus lebih to the point, jangan basa-basi lagi menanyakan, Bu, boleh ditelepon, Bu, mau nanya boleh? Enggak, langsung. Bu, dari Bekasi Barat harga obat A sekian dan diskon sekian, di CCP harga sekian, diskon sekian. Yang mana yang bisa dipakai, Bu? Langsung gitu aja langsung. Jadi Bu Diana balasnya cepat, cuma ngomongnya yang Bekasi Barat atau sesuai CCP. Gitu Pak ya. Fadil juga ya dengar ya, itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak? Udah Pak, cukup Pak. Tapi Terima kasih. bisa kan kita mampu laksanakan kalau untuk itu Pak? Disempet-sempetin Pak. Harus. Ya 2 minggu ke belakang lah kita bantuin tim IT rumah sakit untuk masalah gituan. Berdua kan Pak, saya enggak. Fadil. Oh iya, siap. Masih mau jadi adik gua? Oke. Udah, kalau sudah kita bisa selesaikan pembahasan kita. 5, 4, 3, 2, 1. Mantap. Ya, Fadil, kenapa? Kan koreksi RO kan tuh masih ada perbaikan kan? Ya. Nah, contoh kayak pas kami sudah buat RO dengan harga yang salah. Itu solusi bagaimana? Udah bisa kan barusan gue contohin tuh di sini di apa tadi? Yang di HISP 2 tuh gue contohin udah bener tuh. Deal. Push aja deh. Push dulu. Yakin? Ya udah, kalau yakin. Udah dibuka sama si Ramdan tuh inventory. Cuman info saya belum saya update sih itu. Ntar saya infoin. Ya udah dirilis aja ya. Dirilis biar teman-teman siang ini bisa di airsing. So kan yang RO yang sudah telanjur kan yang salah. Kalau yang udah terlanjur salah itu dikoreksi aja. Abah ya. Yang udah terlanjur salah itu kemarin dikoreksi aja. Iya, Yunita juga tuh tadi kemarin kayaknya ada satu yang udah di-receive dia. Kalau nggak salah. Oke. Ada lagi? Oke. Clear ya? Teman-teman, seperti biasa kalau Pak Anton menyudahi meeting, saya tidak lepas-lepas mengingatkan bahwa tetap jaga kekompakan, tetap jaga komunikasi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan buat tim pelayanan itu diredoin dan kita dapat berkahnya sama-sama dan dimudahkan segala urusan kita. Amin dan terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih bantuannya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama. Kamsahamnida. Terima kasih.